Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Wijayanti, mahasiswi Magister Manajemen Eksekutif Angkatan 55. Saya akan mempresentasikan tentang analisis Five Porters tentang perusahaan PT Gudang Garam Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah PSKB. PT Gudang Garam Tbk sendiri merupakan salah satu industri rokok yang terkemuka di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, PT Gudang Garam sendiri sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara sebagai penghasil rokok kretek yang berkualitas tinggi. Untuk produk Gudang Garam bisa ditemukan di dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek robot atau SKL, kemudian sigaret kretek linting tangan SKT, hingga sigaret kretek linting mesin SKM. Kemudian untuk berdasarkan pasar Nielsen sendiri, pada akhir tahun 2019, Gudang Garam meningkatkan pangsa pasar rokok dalam negeri menjadi 25,8% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam sendiri menyediakan lapangan kerja bagi 32.491 orang di akhir tahun 2019 yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi rokok. Untuk analisis Five Porter sendiri, yang pertama terdiri dari aspek new entrance, kemudian dari supplier power, kemudian dari buyer power, dari competitive rivalry, dari substitute product, dan dari other stakeholder. Dari segi rate of new entrant sendiri dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomis of scale, di mana dinilai tinggi karena pandemi COVID-19 membuat PT Gudang Garam Tbk mengalami penurunan volume penjualan rokok produksi perseroan sebesar 8,8% menjadi total penjualannya 42,5 miliar batang pada periode Januari hingga Juni 2020. Kemudian untuk kategori sigaret kretek mesin sendiri, full flavor, turun menjadi 6,6%, menjadi penjualannya 35,8 miliar batang. Dari aspek diferensiasi produk sendiri, dikategorikan medium karena memiliki beberapa pilihan produk yang hampir sama dengan beberapa kompetitor, antara lain jenis handmade, kemudian ada rokok kretek dan rokok milk. Dari hal ini menjadi pembeda adalah saus dan cuka dari cita rasa rokok Gudang Garam itu sendiri. Kemudian dari aspek regulasi pemerintah yang menghambat industri, dinilai medium karena alasannya adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, yang menyebabkan ruang gerak produsen rokok semakin terbatas untuk melakukan promosi. Dari Gudang Garam sendiri bisa melakukan promosi melalui ke konsumen langsung dengan menggunakan konser seperti konser musik atau konser motor trail, kemudian atau masuk sebagai sponsor dalam setiap kegiatan event yang cukup besar. Tentunya harus dilihat target untuk pemasarannya, yaitu tidak boleh untuk orang yang atau anak-anak yang di bawah 17 tahun sesuai dengan undang-undang. Kemudian untuk dari segi rivalry among existing firms sendiri dinilai dari 2 aspek. Yang pertama dari pesaing. Untuk pesaing sendiri dikategorikan oligopoli, di mana banyak pesaing, dan dinilai cukup tinggi. Alasannya karena pesaing besar dengan industri perusahaan rokok sendiri di Indonesia cukup tinggi, cukup banyak. Yang pertama seperti PT HM Sampurna Tbk, kemudian PT Bentul International Investama Tbk, kemudian PT Mejorona Tobacco, PT Diarum, dan ada Wismilak Group. Untuk perbedaan kualitas sendiri dinilai medium. Alasannya karena adanya segmen market tertentu yang loyal dengan merek-merek tertentu yang terjamin kualitasnya dan sudah pas dengan cita rasa yang diberikan. Dan PT Gudang Garam sendiri mempunyai produk yang berbagai macam segmen pasar. Kemudian dari segi trade of substitute service sendiri dinilai dari 2 aspek. Yang pertama dari perubahan lifestyle, di mana dinilai rendah dengan alasan banyak perubahan untuk gaya hidup masyarakat saat ini, seperti banyak para milenial yang saat ini menggunakan rokok elektrik, karena dinilai asapnya tidak terlalu mengganggu lingkungan sekitar, dan rokok elektrik memiliki berbagai macam rasa seperti buah-buahan yang cukup baru dan unik untuk pengguna rokok. Kemudian dari segi kelangkaan sendiri dinilai rendah, karena sejauh ini keberadaan produk kretek sendiri di pasaran masih tinggi,
Dan untuk produksi rokok elektrik memang semakin meningkat, hanya saja masih lebih mudah untuk mendapatkan rokok kretek di pasaran. Kemudian dari segi bargaining power of supplier sendiri dinilai dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek jumlah pemasok dalam industri, di mana dinilai rendah karena bahan baku sendiri sebenarnya PT Gudang Garam itu lebih memiliki lahan tersendiri yang digunakan untuk mensuplai bahan baku rokoknya. Kemudian yang untuk tembakau dan cengkeh sendiri diperoleh dari pabrik yang ditanam di daerah Madura dan Pekalongan, kemudian dipasok di pabrik utama yang berada di Kediri dan Gempol. Kemudian dari aspek produk terdiferensiasi tinggi dinilai medium. Alasannya karena jenis produk rokok kretek yang dijual oleh Gudang Garam sendiri merupakan produk rokok kretek yang dijual oleh pesaing. Perbedaannya hanya pada perbedaan rasa cuka dan saus pada rokok kretek Gudang Garam yang disesuaikan dengan resep khas yang dimiliki oleh Gudang Garam. Kemudian dari aspek bukan pelanggan, penting pemasok dinilai rendah karena Gudang Garam sendiri memiliki lahan yang sendiri untuk menghasilkan bahan baku tembakau dan cengkeh sebagai bahan utama pembuatan rokok. PT Gudang Garam sendiri memiliki fasilitas pencetakan kemasan rokok dan di samping itu juga memiliki 4 anak perusahaan utama, yaitu PT Surya Pamenang yang memproduksi kertas karton untuk kemasan rokok Gudang Garam, kemudian PT Surya Madistrindo sebagai distributor tunggal produk perseroan, kemudian PT Graha Surya Media yang menyediakan layanan berupa kegiatan hiburan serta pengembangan media, dan PT Surya Air yang sebagai penyedia layanan jasa penerbangan yang tidak terjadwal untuk distribusi rokok. Kemudian dari segi bargaining power of buyer dinilai dari 3 aspek. Pertama dari jumlah pembeli yang dinilai cukup tinggi karena peningkatan volume penjualan tercatat naik dari 40,6 miliar batang rokok menjadi 46,6 miliar rokok. Untuk Gudang Garam sendiri juga terus aktif dalam promosi untuk meningkatkan penjualan. Dalam penerapan strategi promosi, perusahaan Gudang Garam menggunakan 2 kegiatan promosi melalui media periklanan atau advertising, menyebarkan pamflet, brosur, dan stiker. Untuk kegiatan promosi yang kedua juga bisa melalui personal selling, yaitu untuk memperkenalkan produk rokok Gudang Garam secara langsung kepada konsumen dengan cara penjualan secara langsung oleh sellernya Gudang Garam. Kemudian dari aspek loyalitas dan daya beli konsumen dinilai sedang. Alasannya karena banyak konsumen yang tetap setia dengan rokok kretek dari Gudang Garam karena banyak pilihan produk rokok kretek yang disediakan oleh Gudang Garam di pasaran. Kemudian dari aspek pengetahuan dan akses terhadap informasi dinilai sedang. Alasannya karena informasi terkait produk dan perusahaan Gudang Garam dinilai cukup mudah. Dan kemudian PT Gudang Garam sendiri selalu memberikan laporan tahunan dan mudah untuk mengakses terkait dengan produk yang mereka pasarkan. Kemudian dari segi other stakeholder dinilai dari 3 aspek. Yang pertama dari pemerintah. Untuk dari pemerintah sendiri dinilai medium. Alasannya karena Peraturan Menteri Keuangan sendiri nomor 146 tahun 2017 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau. Aturan ini tidak hanya menetapkan cukai hasil tembakau, namun juga memunculkan suatu peta jalan penyederhanaan struktur tarif cukai. Selain itu ada juga peraturan pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan nomor 19 tahun 2003 juga berpotensi untuk keberlangsungan industri rokok. Selanjutnya dari aspek serikat pekerja dinilai medium atau sedang. Alasannya karena berdasarkan aktivitas yang dilakukan serikat-serikat pekerja akhir-akhir ini, serta dari data organisasi pekerja tersebut di atas setidaknya menggambarkan bahwa organisasi buruh di Indonesia akhir-akhir ini relatif menguat secara umum dibandingkan pada saat sebelum era reformasi. Kemudian dari aspek komunitas lokal, untuk organisasi lembaga swadaya masyarakat LSM yang tumbuh subur di sekitar perusahaan cukup mempengaruhi untuk operasional perusahaan. Namun perusahaan dari PT Gudang Garam sendiri dapat menghandle dari pihak LSM dengan baik. Kemudian untuk analisis kekuatan dalam industri PT Gudang Garam sendiri dari aspek trick of new entrant dengan bobot diberikan bobot 0,1 dengan ranking 3, skornya 0,3. Alasannya karena
kekuatan dari pendatang baru pasti akan terus muncul, di mana konsumen pengguna rokok di Indonesia cukup tinggi, namun peraturan-peraturan yang ada di Indonesia cukup sulit untuk dilewati oleh pendatang baru. Kemudian dari Livery Among Existing Firms diberikan bobot 0,3 dengan ranking 4, skornya 1,2, dengan alasan persaingan di industri rokok Indonesia dapat dibilang cukup ketat, terutama untuk rokok kretek, di mana banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti Philip Morris, PT Jarum, dan lain-lain. Namun, udang garam memiliki cita rasa yang khas untuk rokok kreteknya, sehingga banyak konsumen yang loyal terhadap produk rokok kretek udang garam. Setelah itu, dari Trade of Substitute Service sendiri diberikan bobot 0,2 dengan ranking 3 dengan skor 0,6. Alasannya karena adanya rokok elektrik cukup mengurangi jumlah konsumen rokok kretek yang ada di Indonesia. Karena banyak konsumen yang menganggap bahwa rokok elektrik lebih sehat dan memiliki berbagai macam rasa yang unik. Selanjutnya dari bargaining of buyer sendiri memiliki bobot 0,2 dengan ranking 3, skornya 0,6. Di mana alasannya adalah karena tercatat bahwa jumlah penjualan rokok gudang garam, terutama rokok kretek, dinilai meningkat pada tahun 2019 karena dinilai bahwa banyak konsumen yang memang loyal dengan produk rokok kretek di Indonesia. Dan cara promosi dari gudang garam sendiri dinilai cukup menarik untuk para konsumen, seperti sponsor kegiatan event-event musik atau yang lain. Setelah itu dari bargaining of supplier sendiri dinilai bobotnya 0,1 dengan ranking 3, skornya 0,3. Untuk alasannya karena supplier bahan baku untuk produksi rokok gudang garam sendiri berasal dari anak-anak perusahaan gudang garam itu, sehingga dari bargaining of supplier sendiri dinilai cukup rendah. Untuk other stakeholder sendiri dinilai bobotnya 0,1 dengan rankingnya 3 dengan skor 0,3. Alasannya karena regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih bisa diatasi dengan baik oleh gudang garam dan pihak perusahaan yang masih cukup baik untuk mengoperasikan perusahaan tanpa adanya hambatan. Jadi untuk total skornya adalah 3,3. Kesimpulannya sendiri dari skor terbobotnya sebesar 3,3 dari rentang 5 untuk sangat baik hingga 1 untuk sangat buruk, di mana skor di atas rata-rata yaitu 3,3, sehingga dapat disimpulkan perusahaan cukup baik merespon faktor-faktor strategis eksternal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan di masa depan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada masih banyak kekurangan.